Landasan histori pendidikan. Landasan histori pendidikan merupakan fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar, tumpuan, atau titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan saat ini, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rencana model pembelajaran, dan evaluasi. Adapun proses pengembangan pendidikan di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kuno dengan tujuan mencapai proses pendidikan yang lebih baik. Ada banyak sejarah pendidikan di Indonesia, dari mulai pendidikan zaman purba, pendidikan zaman kerajaan Hindu-Buddha, pendidikan zaman kerajaan Islam, pendidikan pengaruh Portugis dan Spanyol, pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda, pendidikan kaum pergerak kebangsaan atau pergerakan nasional, dan juga pendidikan zaman Jepang. Kita masuk ke pendidikan zaman purba. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat, dan terhadap nilai-nilai religius. Pendidikan dilaksanakan di lingkungan keluarga dan kehidupan kesehari-hari masyarakat alamiah. Adapun kurikulum pendidikan meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai kepercayaan para pendidik, terutama adalah orang tua mereka, belajar kepada empu, kepada pandai besi, dan juga dukun. Kita masuk ke pendidikan zaman Hindu-Buddha. Pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan di dalam keluarga dan di dalam kehidupan kesehari-hari masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut paguron atau perguruan atau pesantren. Para pendidik atau guru adalah kaum Brahmana. Kemudian lama-kelamaan para empuh menjadi guru pengganti kedudukan para Brahmana. Dan kemudian juga terdapat tingkatan pada guru. Pertama, guru keraton. Di sini yang menjadi murid-muridnya ada para anak raja dan bangsawan. Yang kedua adalah guru pertapa. Di sini yang menjadi murid-muridnya adalah berasal dari kalangan rakyat jelata. Dan kemudian pendidikan bersifat aristokratis. Artinya masih terbatas hanya untuk minoritas pengelolaan. Pendidikan bersifat otonomi, artinya para pemimpin pemerintahan atau para raja tidak turut campur mengenai pengelolaan pendidikan. Ada pula metode atau cara-cara pendidikannya adalah sistem gurukula. Dalam sistem ini, murid tinggal bersama guru di rumah guru atau asrama. Assalamualaikum. Sekarang kita masuk ke kerajaan zaman Islam. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan berlangsung di lingkungan keluarga, di lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti di langgar-langgar atau masjid-masjid dan pesantren. Kemudian, pendidikan bersifat demokratis. Kurikulumnya meliputi tauhid Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Pada metode ini, metode pendidikan dilakukan melalui tabligh dan sorogan, cara-cara belajar individu. Kemudian kita masuk ke pendidikan pada masa bangsa Spanyol dan Portugis. Implikasinya pendidikan zaman ini utamanya dimaksudkan demi penyebaran agama Katolik. Pada tahun 1536 didirikan sekolah seminari di Ternate. Selain itu didirikan pula di Solor. Pada zaman ini
kurikulum pendidikan berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis, dan meritung. Kemudian, pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka seperti anak-anak pejabat dan lainnya. Kemudian kita masuk ke pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Secara umum, dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan pada masa ini, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan yang diselenggarakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda yaitu yang pertama, tujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja murah dan demi mendukung kelanggangan penjajahan. Yang kedua, adanya dualisme pendidikan. Yang ketiga, sistem konkordasi. Yang keempat, sentralisasi pengelolaan pendidikan. Yang kelima, menghasilkan gerakan nasional. Kemudian kita masuk ke pendidikan kaum pergerakan kebangsaan. Mengemukakan bahwa setelah tahun 1900, usaha-usaha partikelir di bidang pendidikan berlangsung dengan sangat giatnya untuk mengubah keadaan akibat penjajahan. Oleh karena itu, lahirlah sekolah-sekolah partikelir, yaitu perguruan nasional yang diselenggarakan para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mula-mula bercorak dua. Sekolah-sekolah yang sesuai haluan politik seperti yang diselenggarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Taman Siswa, dan yang kedua sekolah-sekolah yang sesuai tuntunan agama Islam seperti yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Kemudian kita masuk ke pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Sesuai kondisi politik saat itu, tujuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pendudukan Jepang diarahkan demi kepentingan memenangkan Perang Asia Timur Raya bagi Jepang. Karakteristik pendidikannya adalah hilangnya sistem dualisme pendidikan, kesempatan untuk sekolah terbuka bagi setiap lapisan masyarakat. Susunan jenjang sekolah menjadi SR 6 tahun, SM 3 tahun, SMT 3 tahun, dan PT 4 tahun. Hilangnya sistem konkordasi. Bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dijadikan bahasa pengantar, sedangkan bahasa Belanda dilarang sebagai bahasa pengantar di sekolah.